Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Perdana Ratus Mangiring Sinaga dari kelas AK 502 dengan NIM 240301021218. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal dengan judul Analisis Leverage dalam mengukur resiko studi kasus pada PT Bank Kertas Ciwi Kimia Tbk, yang ditulis oleh Andi Amri dari Universitas Pancasila. Adapun isi dari resume ini, yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua data yang digunakan, yang ketiga ada metode penelitian, keempat ada hasil penelitian, dan kelima ada kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Latar belakangnya yang pertama itu perusahaan menghadapi berbagai risiko bisnis akibat ketidakpastian lingkungan internal dan eksternal. Hal ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Risiko bisnis tersebut terdiri dari risiko bisnis operasi, risiko keuangan, dan risiko total yang saling berkaitan dalam menentukan tingkat kestabilan laba perusahaan. Analisis leverage yang mencakup degree of operating leverage atau DOL, degree of financial leverage atau DFL, dan degree of combined leverage atau DCL merupakan alat yang efektif untuk mengukur sensitivitas laba terhadap perusahaan penjualan, terhadap perubahan penjualan, serta tingkat risiko perusahaan. Perusahaan manufaktur seperti PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk memiliki proporsi biaya tetap yang tinggi, sehingga analisis leverage sangat relevan untuk menilai risiko usaha. Fluktuasi pendapatan, EBIT, atau Earning Before Interest and Taxes, EPS, atau Earnings Per Share, biaya dan hutang belum sepenuhnya mencerminkan tingkat risiko, sehingga diperlukan pengukuran melalui DOL, DFL, dan DCL. Hasil analisis leverage dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial dan strategi pengelolaan risiko perusahaan. Yang kedua, data yang digunakan. Penelitian menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak perantara. Data yang diperoleh tersebut berupa soft copy laporan keuangan yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Objek penelitiannya adalah PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Jenis data yang digunakan adalah data time series yang mencakup periode dari tahun 2009 sampai 2014. Sekarang yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena tanpa melakukan generalisasi. Data yang digunakan berupa laporan laba rugi dengan jenis data time series dengan periode 2009 sampai 2014. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 13 April sampai 27 April 2017. Tahapan penelitian meliputi yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua studi kepustakaan, yang ketiga pengumpulan data berupa pendapatan, EBIT, maupun IPS. Yang keempat, pengelolaan dan analisis data. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis leverage, yaitu terdiri dari DOL untuk mengukur risiko operasi, DFL untuk mengukur risiko keuangan, dan DCL untuk mengukur risiko total perusahaan.
Yang keempat, hasil penelitian. DFL PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk mengalami fluktuasi selama periode 2009 sampai 2014. Hal ini menunjukkan perubahan struktur pendanaan dan beban bunga perusahaan. Dari tahun 2009 sampai 2020 sampai 2010 terjadi perbedaan arah pergerakan EBIT dan EPS. Hal ini mengindikasikan bahwa kuatnya pengaruh biaya bunga terhadap laba per saham. Tahun 2011 menunjukkan keselarasan antara peningkatan EBIT dan EPS. Hal ini mencerminkan kondisi leverage keuangan yang lebih stabil. Dari periode 2012 sampai 2014, ditandai dengan adanya penurunan EBIT dan EPS yang menunjukkan meningkatnya tekanan beban bunga terhadap laba bersih. Nilai DTL juga berfluktuasi. Dari 2009 sampai 2011, DTL meningkat, sehingga EPS sangat sensitif terhadap perubahan penjualan. Sedangkan di 2012 sampai 2014, DTL menurun, yang menunjukkan terjadi perubahan tingkat sensitivitas EPS terhadap penjualan. Jadi secara keseluruhan, fluktuasi DFL dan DTL mencerminkan kombinasi pengaruh leverage operasi dan leverage keuangan terhadap tingkat risiko total perusahaan. Yang kelima, kesimpulan. Dari jurnal ini kita dapat mengumpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis leverage pada PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk menunjukkan bahwa risiko operasi atau DOL cenderung meningkat, sehingga risiko bisnis belum dapat ditekan secara optimal. Adapun risiko keuangan atau DFL menunjukkan kondisi kurang baik yang ditandai dengan penurunan DFL dan EPS yang meningkat, yang mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu mengelola beban keuangan secara efektif. Risiko total atau DCL bersifat fluktuatif dan tidak konsisten akibat variasi penjualan dan EPS setiap tahunnya. Jadi, secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan selama periode penelitian masih memerlukan perhatian, khususnya dalam pengelolaan risiko operasi, risiko keuangan, dan risiko total agar lebih stabil dan terkendali. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam resume jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.